wajar kalau punya pemikiran dan pilihan yang berbeda. Tetapi maksudnya, kenapa di dalam ayat ini juga disampaikan huruf hasr di sini innama? Maksudnya, ayo Allah membatasi hanya dalam satu ikatan iman. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja harusnya masjid itu dimakmurkan. Di lain, di luar boleh beda pandangan. Tapi kalau di dalam masjid kita harus mengedepankan persatuan. Itulah yang Allah maksud juga di huruf ini innama, Allah batasi. Maksudnya apa? Kalau orang sudah tidak bisa ketemu di masjid, terus mau di mana lagi umat ini akan dipersatukan? Jelas ya? Kalau di masjid saja gontok-gontokan, ngerasa aku sing paling bener, aku sing paling apik, pilihanku sing paling oke. Terus kita mau bersatu di mana lagi, Pak? Nang pasar. Oh, tambah persaingannya luar biasa. Di tempat kerja, oh ya tambah rivalitasnya juga sangat sengit. Di mana lagi, Pak? Di terminal. Wah, jurusannya beda-beda, nasing maring Jakarta, nasing maring teng pundi. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mempersatukan umat ini selain masjid, dan ini Allah sudah jelas gamblang dalam surat At-Taubah ayat 18 ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Makanya beruntung kalau ada orang yang bisa bersatu di masjid, maka tandanya kata Allah dia benar-benar menjadi hamba yang beriman. Wah, kalau kita ngaku orang beriman, kalau kok tidak bisa bersatu di dalam masjid, ini iman kita dipertanyakan. Karena Allah sudah batasi ini. Yang mampu memakmurkan masjid jadi takmir itu syaratnya. Lah ini mungkin kemarin semoga sudah termasuk ya syarat jadi takmir. Satu, iman kepada Allah. Kalau ada takmir yang terpilih tidak iman, ganti malah pemilihan lagi. Wajib ini iman kepada Allah, harus iman. Loh, siapa syarat dari mana itu Ustaz? Ngada-ngada, ini Allah yang menyampaikan. Harus iman. Karena kalau tidak beriman, nanti pasti punya keinginan dan orientasi yang lain. Tapi kalau sudah iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Insya Allah nanti takmir ini betul-betul akan menjadi takmir yang betul-betul memakmurkan masjid. Yang dia patuhi Allah Subhanahu wa taala, kepentingan yang dia kejar adalah kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Ridho yang dia tak raih, ridho yang dia inginkan, bukan ridho yang macam-macam. Ya. Ridho yang dia kejar bukan yang lain-lain. Ridho yang dia inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya iman menjadi syarat dasar seseorang untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Disempurnakan. Kenapa ada istilah yaumil akhir? Ini perkara yang belum tampak saja. Kalau kabarnya sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk dan taat. Karena orang Islam itu tidak selalunya semua yang diselesaikan hanya menggunakan dengan logika. Ada keributan, ada masalah antar jamaah dan lain sebagainya, nggak mesti nanti hitungannya adalah yang bisa menyelesaikan itu pakar ekonominya atau pakar pendidikannya, enggak. Kata Quran dalam ayat lain, kalau ada masalah syuro, itu perintahnya musyawarah. Hasil musyawarah terbaik. Nah,
Berarti kalau sudah begitu nderek Quran, nderek Allah. Kalau sudah begitu nanti nggak mengedepankan akal lagi, mengedepankan iman, karena jangankan urusan yang begitu, kepada Allah, kepada yaumul akhir yang dia tidak pernah mendengar sekalipun, dia sudah mengimani dan menjalankan dengan baik. Dia takut. Takmir yang baik akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjalankan amanah yang hari ini diterima, yang hari ini diberikan kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah selanjutnya, wa aqamas shalah. Syarat selanjutnya, takmir ya harus pertama kali, atau orang ini takmir, kalau saya menyampaikan takmir tidak lagi pengurus takmir ya. Deklarasikan dari sekarang, semua jamaah Masjid Al-Muhajirin adalah takmir. Sepakat? Sepakat mboten? Harus sepakat. Soal ketua itu memudahkan kerja saja. Tapi sejatinya siapa itu takmir? Orang yang memakmurkan. Tanggung jawab siapa? Satu orang beriman. Kalau Bapak Ibu di sini semuanya masih merasa beriman, maka punya tanggung jawab menjadi takmir. Sifat selanjutnya, ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Ini juga sebagai petunjuk program yang harus diutamakan. Pertama, bagaimana sholat jamaah tegak dengan baik, kekhusyuannya dijaga, kualitas maupun kuantitasnya betul-betul dijaga. Kuantitas jelas, 5 waktu genep, ora dadi takmir, adzan subuh, adzan maghrib, duhur bolong, asar adzan, isya bolong. Ya kalau Al-Muhajirin sudah levelnya sudah nggak begitu nggih. Tapi kan masih ada masjid-masjid yang ya Masya Allah adane ya paling nek pas pada maghrib karo isya, sisane sibuk. Masyarakatnya yang nggak tahu kemana ada sebenarnya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Atau fenomena yang tidak kalah penting, tidak kalah jauh juga di sekitar kita, sing adzan bae, sing qomat bae, sing ngimami bae. Korongan mbah gini kila. Kemana pemudanya? Lah ini harus terperhatikan. Kemana laki-laki kuatnya? Kemana yang lain? Kemana jamaahnya? Itu bagaimana masjid sekitar dengan berproses semuanya. Kalau sudah hayya 'alas shalah itu semuanya bondong-bondong. Bagaimana mereka memahami kalimat azan? Mungkin dibuat kurikulum pertama, memahami kalimat azan dulu. Masyarakat sekitar. Orang banyak menginginkan kebahagiaan, kepinginnya untung, kepinginnya menang. Ngaten Pak nggih? Tabiat manusia begitu kan? Jajal wingi Argentina napa Prancis Pak? Pinginnya menang mboten? Pokoknya dukunganku ya kudu menang. Ngaten nggih? Wah mung perkara Argentina karo Prancis rebutan gelut karo anake. Pinginnya menang itu fitrah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan setiap hari 5 kali. Untuk apa? Untuk menjadi generasi pemenang, untuk sukses di dunia ini. Apa yang dikatakan? Apa yang disampaikan muadzin setiap harinya? Hayya 'alas shalah, begitu kan? Apa yang kita diajak sholat sama Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kita menang, supaya kita beruntung.
Orang banyak mencari keberuntungan, kepingin sukses, kepingin dengan ini dan itu, tetapi sholat tidak pernah diperhatikan. Lah, pesan yang sederhana begini harus sampai ke masyarakat kita, sekitar kita. Bagaimana biar kuantitas sholatnya jamaah sekitar perumahan Masjid Al-Muhajirin ini semuanya sudah sadar dengan sendirinya. Datang ke masjid bukan lagi karena ora kepenak atau rekuh dan lain sebagainya, enggak, tapi kesadaran karena memang aku butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat wajib bagi seorang laki-laki yang 5 itu lebih baik dikatakan 27 derajat itu jamaah. Yang dimaksud jamaah adalah fil masjid, di dalam masjid. Nah, bukan sebagaimana sinetron yang mungkin kita lihat, bapaknya, ibunya, anaknya jamaah tetapi di rumah enggak. Yang dimaksud jamaah yang 27 rakaat itu di masjid. Maka kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah seumur hidupnya melakukan sholat jamaah di rumah ngimami Bunda Aisyah atau istri-istri yang lain. Semua sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 5 itu dilakukan semuanya di masjid, kecuali sakit dan safar. Nah, maka nek bapake pengen oleh 17 mangkat maring masjid. Kalau ibu boleh berangkat ke masjid, lebih baik di rumah. Tapi kalau kepingin ke masjid tidak dilarang, jangan dilarang, tidak masalah. Karena sahabiyah dulu juga ada yang di rumah dan ada yang melakukan di masjid. Sholat menjadi bagian dari barometer kemakmuran masjid. Maka ayo perbanyak bagaimana sukses, tidak hanya sekedar yang ini datang saja. Syukur bisa terjaga. Katon ora nana keneng dia Pak Suyono keneng ora katon tiliki, oh jebule meriah. Ayo kita ciptakan persaudaraan di atas ketakmiran masjid ini. Kita sareng-sareng bersama-sama menjadi pengurus. Kita insya Allah dipertetanggakan di dunia dan semoga nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu komitmen yang kita bangun. Selanjutnya apa? Wa ataz zakah, dan orang yang memberi zakat. Badan zakat dimulai dari masjid boleh, ya, baik zakat fitrah jelas, walaupun namanya zakat fitrah itu tidak ada istilah amil, nggih. Nah, yang ada dalam proses zakat mal. Maksudnya apa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sampai ciri takmir orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang memperhatikan zakat. Karena zakat ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan untuk menyeimbangkan dunia, di mana orang yang kaya akan memperhatikan orang yang di bawahnya, dan orang-orang yang di bawahnya, yang miskin, yang fakir, itu tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kefakiran itu memang dekat dengan kekafiran.